Kita mengalami momen-momen di dalam setiap kehidupan kita semua. Ketika hari sudah larut, ya ada meeting terakhir baru saja selesai di dalam setiap kehidupan kita semua. Dan kemudian kita duduk sendirian di mobil, di keheningan parkiran, Bapak Ibu Saudari, kita duduk ya di dalam kesendirian kita. Atau mungkin kita terbangun di tengah malam, dan di dalam kesunyian itu ada rasa khawatir tentang masa depan. Ada rasa khawatir tentang kesehatan, tentang anak-anak. Ya Bapak Ibu Saudari, itu datang di dalam setiap pikiran kita begitu kencang, sehingga saudari tidak bisa tidur di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dunia berkata kamu sendirian, hadapi sendiri kalau menghadapi hal-hal demikian. Tetapi Bapak Ibu Saudari, pada detik-detik itu ada sebuah janji yang lebih besar dari segala ketakutan kita. Sebuah janji yang diucapkan oleh Sang Pencipta langit dan bumi, yang bergema dari kekekalan hingga ke dalam hati yang gelisah dalam hidup saudara. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Saudara, mari kita genggam erat janji itu di setiap musim kehidupan kita. Hidup ini seperti perjalanan. Kalau di negara kita ada dua musim, musim hujan sama musim kemarau. Tetapi kalau di luar negeri, ya khususnya di Eropa sama Amerika, saudara, ada 4 musim yang kita kenal. Ya Bapak Ibu Saudari kasih itu nanti kita belajar. Terkadang kita bisa menari dalam setiap kehidupan kita semua dalam musim semi. Ada sukacita ketika musim semi tiba dalam setiap kehidupan saudara, di mana segala doa dijawab, hati penuh dengan sukacita, hati dipenuhi dengan rasa syukur di dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi berjalannya waktu, mulai Bapak Ibu Saudari tanpa babi bu bebo, ya. Lalu kemudian ada trik musim panas dalam setiap kehidupan area hidup kita masing-masing. Ada pencobaan seperti membakar setiap kehidupan kita semua dan membuat kita bertanya, di mana Engkau Tuhan? Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, datang lagi kemudian musim gugur di dalam kehidupan saudara dan saya. Ada kepergian setiap orang-orang yang kita kasihi, entah pergi karena meninggal, entah pergi karena dia meninggalkan kita ke kota yang dimana dia kuliah, ke negara dimana dia Bapak Ibu Saudari studi, atau dia menikah dengan kekasihnya, dengan pasangannya. Dia pergi meninggalkan rumah kita. Tapi ada juga yang meninggal untuk selama-lamanya. Saudara, ya ketika musim gugur, ada kepergian yang meninggalkan rasa sepi, meninggalkan rasa rindu di dalam setiap kehidupan kita semua. Dan akhirnya ada musim dingin. Musim dingin, musim dimana penuh dengan kekeringan, dimana doa-doa terasa membeku di dalam setiap kehidupan kita semua. Serasa doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam setiap pergantian musim itu, dari puncak gunung hingga lembah yang paling kelam, ada satu kalimat yang tidak pernah berubah dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ada satu suara yang setia berseru kepada jiwa kita semua. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Saudara, mari kita buka hati kita untuk mendengar pesan Tuhan pada saat hari ini. Jika saya boleh bertanya pada saat hari ini, siapa di antara kita yang pernah merasa sendirian seperti yang tadi saya sampaikan? Siapa yang pernah merasakan kesendirian? Siapa yang pernah merasa lelah berjuang sendiri di dalam setiap kehidupan kita semua? Siapa yang pernah berdoa seolah-olah langit rasa tembaga yang tidak menjawab setiap doa-doa kita? Tuhan seolah-olah diam. Tuhan terasa diam di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam setiap kehidupan kalian semua, mungkin ada ya, yang ada yang mengakui ya Bapak Ibu Saudari, mengalami musim ini di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, jika tangan kita bisa terangkat dalam setiap hidup kita, maka ketahuilah kita tidak pernah sendiri. Perasaan itu adalah perasaan bagian dari menjadi manusia. Saudara, ketika kita merasakan itu, itulah bagian dari menjadi seorang manusia dalam hidup saudara dan saya. Tetapi saya di sini bukan untuk berbicara tentang perasaan kita. Saya di sini untuk memberitakan kebenaran, dan kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini biarlah menyatakan dengan sangat jelas, apapun yang kita rasakan
dimanapun kita berada, Tuhan tidak pernah dan tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Janji ini adalah Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam setiap kehidupanmu adalah jangkar. Janji ini adalah anchor bagi jiwa kita, jangkar bagi jiwa saudara. Penopang yang kokoh ketika duniamu di dalam setiap kehidupan saudara dan saya goncang. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak kita untuk merenungkan Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5b. Ibrani 13 ayat yang ke-5b. Kita mau memegang setiap janji Tuhan dengan erat di dalam setiap kehidupan kita semua, di setiap musim hidup saudara dan saya. Demikian firman Tuhan. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup ini ibarat perjalanan melalui 4 musim yang silih berganti dalam setiap hidup saudara. Terkadang kita menikmati musim semi yang penuh dengan pertumbuhan, penuh dengan sukacita, penuh dengan kelahiran. Ada hal-hal yang baru dalam setiap hidup saudara. Lalu kemudian datanglah musim panas yang terik, di mana tekanan, di mana pencobaan terus membakar setiap kehidupan kita semua. Lalu kemudian datanglah musim gugur, di mana kita kehilangan, ada pergumulan dan hal-hal yang layu di sekitar kita semua. Ada sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh dalam hidup saudara. Dan akhirnya ada musim dingin, di mana hati terasa beku, terasa sepi, dan kita menantikan secercah kehangatan di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam setiap musim kehidupan kita itu, baik saudara ada di puncak gunung yang sunyi maupun di lembah yang kelam, ada satu janji yang bergema dari surga dalam kehidupan kita semua. Sebuah janji yang menjadi fondasi dalam kehidupan iman kita semua. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Janji ini bukan hanya slogan penyemangat, tetapi adalah pernyataan dari sifat Allah yang setia dan tidak berubah di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar di dalam setiap kehidupan kita semua. Yang pertama, saudara, asal usul janji. Siapakah yang berjanji itu di dalam setiap kehidupan kita semua? Janji ini bukan berasal daripada manusia yang bisa ingkar, yang bisa menipu ketika mereka berjanji dalam setiap kehidupan kita semua. Dan saudara, banyak pasangan-pasangan Kristen juga mengalami hal demikian. Orang sudah berjanji nikah, ya hidup semati, tetapi belum mati sudah cari yang lain di dalam setiap hidup mereka. Saudara, janji ini bukan berasal dari manusia yang bisa ingkar, tetapi dari Allah yang maha kuasa, dari Allah yang setia, Allah yang tidak pernah berubah di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini adalah janji daripada Allah yang hidup, yang kalau saudara kenal, ada istilah Tritunggal di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menyertai setiap kehidupan kita semua. Yesus Kristus menggenapinya dalam perjanjian baru. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, di dalam setiap Tritunggal ini, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita percaya, saudara, dialah penolong yang menyertai kita selama-lamanya di dalam setiap kehidupan saudara. Inilah asal usul janji di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, asal usul janji, siapakah yang berjanji? Allah yang hidup. Tritunggal, ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kredibilitas janji itu bergantung pada karakter yang mengucapkan. Karena Allah adalah setia, Dia tidak berubah di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, maka janjinya adalah ya dan amin di dalam hidup saudara. Janjinya adalah ya dan amin. Saudara, kita memegang janji ini karena kita mengenal sang pemberi janji dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kita mengenal dalam hidup saudara dan saya bahwa dialah sang pemberi janji itu.
Kita memegang karena Dia setia. Dia tidak pernah berubah di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari di dalam setiap musim dalam hidup saudara, kenallah Sang Pemberi janji ini. Kenallah siapa yang berjanji dalam setiap hidup saudara. Yang berjanji bukan manusia, yang berjanji adalah Allah di dalam setiap hidup saudara. Yang kedua, saudara, kita mau belajar di dalam setiap kehidupan kita semua dalam konteks janji. Kapankah janji ini diucapkan? Mari kita lihat di dalam kitab suci. Janji ini sering diucapkan justru dalam situasi-situasi yang genting, dalam situasi-situasi yang penuh dengan ketakutan di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, kepada Yosua Tuhan menyampaikan saat Dia menggantikan Musa yang hebat itu, ya, saat dia menghadapi peperangan dan memimpin bangsa yang keras kepala, Tuhan berjanji kepada Yosua untuk menyertai dia di saat ketakutan. Dan ketika dia memiliki tanggung jawab yang besar, Tuhan berjanji untuk menyertai setiap kehidupan Yosua. Di dalam Yosua pasal pertama ayat 5, ya Bapak Ibu Saudari dan 9 saudara menemukan kisahnya di sana. Lalu kemudian Tuhan berjanji kepada bangsa Israel di dalam Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6, saat mereka memasuki tanah Kanaan. Saudara, ketika mereka menghadapi musuh-musuh yang perkasa, janji ini diberikan di ambang ketidakpastian dalam kehidupan bangsa itu, bahwa Tuhan juga menyertai kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Lalu kemudian janji itu diberikan juga kepada jemaat, khususnya di dalam kepada jemaat-jemaat Ibrani 13 ayat yang ke-5. Jemaat yang sedang mengalami penganiayaan, jemaat yang sedang mengalami godaan untuk murtad dalam setiap hidup mereka. Janji ini menjadi penopang di saat iman itu diuji. Saudara, ini menunjukkan bahwa janji penyertaan Tuhan justru yang paling relevan. Ketika kita paling merasa sendiri dan ketakutan dalam hidup saudara, justru janji Tuhan hadir dalam masa-masa itu dalam hidup saudara. Dan saudara, peganglah janji Tuhan itu. Peganglah janji Tuhan itu dalam setiap kehidupan saudara, bahwa Dia akan menyertai setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, itulah konteks janji. Kapankah janji ini diucapkan? Kepada setiap orang-orang, ya, di dalam setiap kehidupan mereka. Saat mereka mengalami ketakutan, saat mereka mengalami ketidakpastian, saat iman mereka diuji dalam hidup mereka. Justru itulah saat-saat di mana Tuhan menyertai setiap kehidupan saudara dan saya. Ketika saudara dan saya ada dalam masa takut, saudara memiliki tanggung jawab yang besar seperti Yosua. Saudara juga ada di dalam setiap ambang ketidakpastian dalam setiap hidup ini. Dan juga Bapak Ibu Saudara, dari saat iman kita diuji, saudara, percayalah penyertaan Tuhan itu selalu nyata dalam setiap kehidupan kita semua. Bahkan ketika saudara sendirian dalam hidup saudara. Ini yang kedua kita belajar. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita memegang setiap janji Tuhan di setiap musim kehidupan kita semua. Bagaimana kita memegang erat janji ini dalam setiap musim kehidupan. Saudara, ketika musim semi, ada musim sukacita, ada musim kelimpahan di dalam kehidupan saudara. Saudara, di dalam musim semi seperti ini juga ada godaannya. Kadang keberhasilan, saudari dikasih oleh Tuhan, ketika kita berhasil, kita menjadi orang-orang yang sukses, ya Bapak Ibu Saudari, kita berpikir semua adalah hasil usaha kita sendiri. Kita cenderung melupakan Tuhan dalam musim sukacita dan kelimpahan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, ketika saudara ada di musim ini, jangan lupa, sadarilah bahwa semua berkat, semua sukacita adalah bukti penyertaan Tuhan. Semua berkat dan sukacita dalam hidup saudara adalah bukti bagaimana Tuhan bekerja menyertai setiap kehidupan kita semua. Gunakanlah musim ini untuk memperdalam hubungan saudara dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Belajarlah beribadah dengan sukacita, dan belajarlah menjadi saluran berkat bagi orang lain dalam setiap hidup saudara. Jangan pernah tinggalkan meja altar saudara. Jangan pernah tinggalkan meja doa saudara. Hanya mungkin karena keadaan semua baik-baik saja. Saya sudah menemukan Bapak Ibu Saudari, ya, orang-orang yang menikah di awal-awal,
Ya, biasanya kan bulan madu, ya Bapak Ibu Saudari, bulan madu. Pokoknya setiap weekend jalan, nggak ke gereja, nggak mau cari Tuhan. Pokoknya jalan, suami istri sama, jalan. Ya saudari, dalam setiap hidup mereka, waktu libur jalan, Natalan jalan, Paskah jalan, nggak ada disediakan waktu buat Tuhan di tahun-tahun awal. Lalu kemudian mulailah bukan bulan madu lagi di tahun-tahun kelima ke atas. Mulai bulan darah, Bapak Ibu Saudari. Ya, mulai banyak Bapak Ibu Saudari godaan, tantangan di dalam setiap kehidupan mereka. Saudara, baru di situ ketika sudah berantakan, hancur lebur di dalam rumah tangga, baru mereka mau mencari wajah Tuhan. Kenapa sih nggak dari awal? Kenapa sih nggak dipersiapkan dari awal, sedia payung sebelum hujan dalam setiap hidup saudara? Saudara, ketika saudara menyadari saudara ada di dalam musim sukacita dan kelimpahan, di musim semi kehidupan kita semua, saudara lagi berhasil, lagi sukses, lagi happy, lagi sehat, saudara belajarlah memperdalam hubungan saudara dengan Tuhan. Belajarlah beribadah dengan sukacita, dan belajarlah untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, buat keluarga besarmu, buat orang-orang yang membutuhkan, buat mereka yang belum makan di dalam setiap hidup mereka. Jadikan hidupmu saluran berkat bagi orang lain. Dukung setiap pelayanan pekerjaan Tuhan, baik gereja, baik juga lewat saluran penginjilan demikian. Bapak Ibu Saudari, jangan pernah tinggalkan hal-hal ini, karena semua Bapak Ibu Saudari mungkin baik-baik saja dalam keadaanmu. Ini di musim yang semi, ya, musim sukacita dan kelimpahan di dalam setiap kehidupan saudara. Sadari bahwa semua berkat dan sukacita adalah bukti penyertaan Tuhan. Yang kedua, saudara, bagaimana kita secara praktis memegang erat janji ini dalam setiap musim kehidupan kita semua. Saudara, di musim panas, ada musim semi tadi. Kalau luar negeri ada 4 musim, khususnya Eropa dan Amerika. Tapi Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua kita belajar di musim panas, musim yang penuh dengan tekanan, musim yang penuh dengan pencobaan. Saudara, godaannya ketika ada di musim panas, Tuhan itu seperti tidak peduli. Dia diam, dia menjauh kadang dari penderitaan kita dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, ketika Tuhan seolah-olah diam, seolah-olah menjauh dari setiap penderitaan dan pergumulan saudara, di dalam setiap tekanan dan pencobaan kehidupan kita semua, saudara belajarlah untuk tetap bertekun dan percaya. Belajarlah untuk tetap bertekun dan percaya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego di dalam setiap kehidupan mereka. Mereka percaya Tuhan sanggup menyelamatkan mereka dari perapian yang menyala itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan kalau Tuhan tidak menolong pun setiap kehidupan Sadrak, Mesak, Abednego, mereka tetap percaya. Mereka tetap percaya. Saudara, peganglah janji Tuhan. Bukan saudara yang pegang, ya banyak, karena kita kan banyak seringkali memegang keadaan dalam hidup saudara. Bukan keadaan yang saudara pegang, tetapi janji Tuhan yang saudara pegang dalam setiap kehidupan saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tekanan itu justru memurnikan kehidupan iman kita semua. Tekanan itu memurnikan setiap kehidupan iman saudara dan saya. Jadi ketika saudara menghadapi musim panas, saudara ayo dalam setiap kehidupan saudara, bertekunlah dan percayalah kepada Tuhan. Ketika saudara yang ketiga ada di musim gugur, saudara ada musim di mana saudara kehilangan, musim di mana saudara mengalami kepahitan, musim di mana saudara dan saya merasa ditinggalkan dan dikhianati oleh Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Waktu itu ada di komentar Bapak Ibu Saudari, seorang anak, ya, dia merasa Tuhan itu gak baik dalam setiap kehidupannya. Karena ada keluarganya atau mungkin orang tuanya dipanggil pulang, Bapak Ibu Saudari. Dia merasa Tuhan itu tidak baik. Dia merasa Tuhan meninggalkan dia. Mungkin juga dia merasa Tuhan mengkhianati setiap kehidupannya. Ya, ada pertanyaan-pertanyaan demikian. Mengapa Tuhan ini terjadi? Mengapa? 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 Dan itu menggema kuat di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, ketika di musim gugur, di musim kehilangan dan kepahitan ini, saudara, cara kita memegang janji Tuhan, saudara berkabunglah dalam pengharapan. Izinkan dirimu untuk berduka, ya kita berduka.
tetapi jangan berduka cita seperti orang yang tidak mempunyai pengharapan. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13, Tuhan tidak menjanjikan kita kebebasan dari duka, tetapi Dia ada, Dia menyertai kita di dalam setiap duka dalam kehidupan saudara dan saya. Karena Dia adalah Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Dia adalah Allah sumber segala penghiburan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Itulah saat kita menghadapi musim gugur. Saudara berduka, tetapi bukan seperti orang yang tidak mempunyai pengharapan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena Dia adalah Allah yang penuh dengan belas kasih dan sumber segala penghiburan. Yang keempat, ketika saudara menghadapi musim dingin, musim kekeringan, ya, di dalam setiap kehidupan saudara, ada godaan di sana. Kita menyerah, kita merasa iman kita sudah mati, kita merasa sudah menjauh daripada Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ketika kita ada di musim dingin seperti ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Dia berjanji kepada setiap kita semua, berpeganglah terus kepada kebenaran firman. Bukan hanya perasaan saudara, karena perasaan itu bisa menipu di dalam setiap kehidupanmu, tetapi firman Tuhan tetap. Saudara, ulangilah janji Tuhan terus menerus dalam setiap kehidupan saudara. Ulangilah setiap ayat demi ayat yang saudara renungkan dalam setiap hidup saudara. Terus menerus nyanyikan setiap lagu pujian penyembahan, dan tetaplah setia dalam melakukan setiap kedisiplinan rohani, baik itu merenungkan firman Tuhan, saudara berdoa, ya, dan saudara beribadah kepada Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Sekalipun terasa kering, sekalipun terasa dingin di dalam setiap kehidupan saudara. Musim dingin tidak berarti matahari menghilang, Bapak Ibu Saudara. Ia hanya tertutup awan di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, mari kita sama-sama belajar di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari supaya kita menikmati setiap kebenaran ini dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Jadi bagaimana kita memegang setiap musim? Saya lebih perjelas kembali dalam setiap kehidupan kita semua. Saat saudara ada di dalam setiap musim semi, ingatkanlah baik-baik setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, musim semi itu melambangkan masa kelimpahan. Musim semi itu melambangkan masa kesuburan. Musim semi itu melambangkan berkat yang nyata di dalam setiap kehidupan ini. Di dalam Alkitab, ini adalah waktu panen. Ya, di dalam Rut pasal yang kedua, Bapak Ibu Saudari, ketika ada doa-doa dijawab dan segala sesuatu berjalan baik di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, ada orang-orang yang mengalami musim semi ini di dalam setiap kehidupan mereka. Ya, mereka ada di masa kelimpahan, masa kesuburan, masa berkat yang nyata di dalam setiap hidup mereka. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun mereka ada di masa-masa ini, tetap ada godaannya. Godaan terbesarnya adalah kesombongan rohani. Saudara, mereka percaya bahwa kekuatan, bahwa kemampuan mereka lah yang menghasilkan keberhasilan ini dalam setiap hidup mereka, sehingga mereka melupakan Tuhan dalam setiap hidup mereka. Saudara, kita mudah tergoda untuk mengurangi waktu bergantung kepada Tuhan karena merasa tidak terlalu membutuhkan Tuhan lagi. Dulu waktu kita muda, ya, kita lagi belum punya apa-apa, kita naik angkot ya ke gereja, kita tahu tuh Bapak Ibu Saudari jurusannya, ya, mungkin kita naik busway kalau hari-hari ini kan, bisa juga naik angkot. Kita tahu jurusan mau ke gereja dari rumah kita, dari tempat kontrakan kita, ya Bapak Ibu Saudari, dari tempat kos kita atau dari rumah kita masing-masing. Kita tahu ya kemana kita mau tuju, angkot apa nanti yang akan kita naiki dalam setiap kehidupan kita semua, untuk kita sampai ke gereja berdoa. Lalu kemudian saudari, singkat cerita, orang ini akhirnya sukses dalam perjalanan hidupnya. Ya Bapak Ibu Saudari, dia bisa membeli apartemen di tengah kota dekat dengan gereja. Dia bisa membeli mobil, ya, di mana bisa mengantarkan ke gereja. Tapi lama-kelamaan dia meninggalkan persekutuannya dengan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, dia akhirnya yang tadinya setiap minggu ke gereja menjadi 2 minggu sekali, menjadi sebulan sekali, dan sampai akhirnya gak pernah ke gereja lagi. Seolah-olah dia lupa alamat gereja di dalam setiap kehidupannya. Dia lupa
Dari mana dia berasal? Dari mana dia berasal di dalam setiap kehidupannya? Padahal waktu dia susah, dia ingat jurusan. Angkot itu jurusannya kemana dia tahu, dia nggak nyasar ke gereja. Tapi setelah punya kendaraan, dia seolah-olah lupa ada tujuan di dalam setiap kehidupan kendaraan itu yang dia peroleh dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita sama-sama belajar di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ketika ada musim semi dalam kehidupan saudara, ya, godaan terbesarnya sekali lagi ada kesombongan rohani dalam setiap kehidupan saudara. Sama nih seperti ya orang di dalam setiap kehidupan kita semua. Tiba-tiba datang dalam setiap hidup mereka. Ya Bapak Ibu Saudari, tiba-tiba sampaikan apa yang menjadi pemahaman mereka, negative thinking dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar dalam setiap kehidupan kita semua. Mari, jangan sampai kita melupakan Tuhan. Mungkin kita mudah tergoda. Mungkin kita mengurangi waktu untuk bergantung pada Tuhan. Karena kita merasa tidak terlalu membutuhkan Tuhan. Tetapi ingat baik-baik, saudara mencapai atau memperoleh berkat itu pun semua karena Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saudara diberikan kekuatan kesehatan pun oleh Tuhan. Saudara diberikan hikmat untuk mencapai itu pun Tuhan yang berikan di dalam setiap kehidupan saudara. Jangan tergoda untuk mengurangi waktumu untuk beribadah kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan tergoda. Sebelum saudara menikmati berkat, ucapkanlah terima kasih kepada Tuhan. Say thanks God. Terima kasih Tuhan. Ucapkan terima kasih kepada Sang Pemberi di dalam setiap kehidupan saudara. Misalnya saudara sebelum saudara makan, thanks God. Syukuri setiap berkat itu. Saat saudara dapat salary, dapat gaji, dapat omset di dalam setiap perusahaanmu, syukuri. Akui bahwa itu semua adalah anugerah Tuhan. Bahkan saat keluargamu sehat semuanya, syukuri. Ya Bapak Ibu Saudari, ucapkan syukur kepada Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Jangan mengurangi jadwal ibadahmu. Jangan mengurangi waktu jam-jam doamu atau saat teduhmu hanya karena jadwal padat kerjamu itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan saudara kurangi. Apalagi karena ada acara keluarga yang menyenangkan, karena ada bisnis. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, jangan kurangi waktu-waktu ibadahmu. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, justru gunakan energimu dan sukacita yang kamu miliki untuk melayani Tuhan dengan lebih giat lagi di dalam setiap hidup saudara. Saudara kenalilah bahwa berkat yang kamu terima bukan hanya untuk dinikmati sendiri dalam setiap kehidupan, tetapi untuk menjadi berkat. Saudara dapat berbagi kepada setiap kehidupan orang-orang lain. Bantulah mereka yang membutuhkan, baik secara materi, baik secara waktu, baik secara kata-kata yang menyemangati mereka semua. Saudara, ini adalah praktek-praktek yang praktis untuk saudara mengingatkan diri saudara bahwa Tuhanlah sumber berkat dalam hidup saudara dan saya. Amin. Jadi ketika saudara ada di musim semi, ayo saudara gunakan ini sebagai saudara dan saya untuk menikmati berkat Tuhan. Saudara ucapkan terima kasih, thanks God. Ucapkan syukur selalu kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara sedang mengingat bahwa Tuhanlah sumber segala berkat, bukan karena kekuatan saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari diingatkan ketika kita menghadapi musim panas, musim yang penuh dengan tekanan, musim yang penuh dengan pencobaan. Saudara, musim panas itu adalah simbol ujian, simbol daripada tekanan, simbol daripada pencobaan yang membakar kehidupan iman kita. Seperti emas yang dimurnikan dalam api. Ya Bapak Ibu Saudari, Tuhan mengizinkan panasnya masalah untuk menguji, untuk memperkuat kualitas iman kita semua. Saudara, sehingga ketidakmurnian itu dibuang. Oleh karena panasnya masalah di dalam setiap hidup saudara. Oleh karena ujian yang dihadirkan di dalam setiap kehidupan kita semua. Sehingga itu semua membuang ketidakmurnian. Ya, misalkan saudara bergantung kepada diri sendiri, ada rasa ketakutan dalam hidup saudara, ada dosa. Ya Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupan kita, tujuannya bukan untuk menghancurkan kita,
Saudara, ketika ada ujian, ada tekanan, ada pencobaan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, tujuan dari hal-hal itu bukan untuk menghancurkan saudara, tetapi untuk memurnikan setiap kehidupan iman kita semua. Ada orang-orang yang ketika diuji nggak tahan, pindah keyakinan. Ada orang-orang yang ketika diuji nggak tahan, pindah agama. Omsetnya menurun, pindah agama. Ya, pasangannya menyakitkan, pindah agama. Bapak Ibu Saudari, kau mau pindah-pindah sampai kapan dalam setiap kehidupan? Ya, dalam setiap hidup saudara. Kadang saya bingung, orang-orang sudah umur 40-50an ke atas masih pindah keyakinan. Hei, ya, kemana kamu sejak muda? Kenapa nggak dari sejak muda kamu memperkokoh kehidupan imanmu? Mari, belajarlah terus bertumbuh di dalam setiap kehidupan imanmu kepada Tuhan Yesus. Pilihlah untuk percaya, bukan untuk mengeluh saat ada di dalam musim panas ini. Daripada saudara fokus kepada panasnya masalahmu, pilihlah untuk mempercayai bahwa Tuhan ada, memegang setiap kendali, memegang setiap kemudi di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan katakan kepada dirimu sendiri, Tuhan, izinkanlah ini terjadi. Tuhan, biarlah Engkau bersama dengan aku di dalam setiap kehidupanku. Tuhan, perbagus karakterku, perbagus sifat-sifatku, nilai-nilai rohani dalam setiap hidupku. Saudara, pilihlah percaya daripada saudara mengeluh dalam hidup saudara. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, carilah tempat perteduhan rohani dalam hidup saudara. Seperti kita berteduh di bawah bayang-bayang hari yang panas. Ya Bapak Ibu Saudari, carilah kekuatan di dalam doa. Carilah kekuatan untuk merenungkan firman Tuhan. Salah satunya lewat Pastor Ndeso. Ya, kalau saudara secara pribadi, it's good, itu lebih bagus. Ya, kalau secara pribadi, doa-doa pribadi saudara. Tapi kalau saudara rindu bersama-sama pun gak masalah ya Bapak Ibu Saudari. Di dalam setiap kehidupan kita semua. Bacalah Mazmur, di mana Daud sering mengeluh, tetapi selalu kembali kepada kebenaran tentang Allah dalam hidup saudara. Bapak Ibu, bahkan pemazmur dia mengatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan gelisah di dalam hatimu? Berharaplah kepada Allah. Mengapa engkau tertekan? Diulang sampai 3 kali loh Bapak Ibu Saudara. Itu benar-benar pemazmur mengalami hal itu. Dia katakan kepada jiwanya, berharaplah kepada Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo. Walaupun kita kadang ya, gak sering, tapi kalau kadang kita mengeluh, kita gak mengerti dalam setiap kehidupan kita semua kenapa hal-hal ini terjadi. Selalu kembalilah kepada kebenaran tentang Allah. Bahwa kehidupan ini bukan mengenai kita, tetapi it's all about Jesus. Semua mengenai Yesus di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Makanya Paulus lebih mau mengenal Yesus di dalam setiap kehidupannya. Saya pun juga belajar di tahun-tahun belakangan. Saya gak mau pusing dengan berita-berita di luar sana. Saya gak mau pusing dengan setiap kehidupan jemaat-jemaat yang gak mau dilayani di dalam setiap kehidupan saya. Saya hanya mau pusing, mau mengenal Yesus. Saya gak mau pusing mengenai setiap keluarga-keluarga yang mungkin bisa mendekat, menjauh dan lain sebagainya dalam setiap kehidupan mereka. Saya gak mau pusing. Ya Bapak Ibu Saudari, saya hanya mau pusing mengenal Yesus saja. Nanti ketika kita punya anak, ya mungkin kita direpotkan mengurus mereka. Nanti satu ketika mereka akan pergi lagi dari rumah kita, ya, untuk punya masa depan mereka sendiri dalam setiap hidup mereka. Saya gak mau pusing dengan hal-hal itu. Ya, itu natural, itu alami dalam setiap kehidupan manusia. Tetapi kita mau pusing di dalam pengenalan kita akan Yesus. Kita mau lebih pusingin itu Pak Bu. Gak usah pusingin berita gosip, berita influencer ini. Ya, gosip itu, kehidupan anak-anak, keluarga dan lain sebagainya. Ya suami, istri, yang mungkin Bapak Ibu Saudari kita rindu benar tapi mereka gak mau benar dan lain sebagainya. Kita gak mau pusing. Kalau mereka mau benar silakan. Ya, kamu punya kualitas nilai ilahi. Kamu putri Allah. Kamu pangeran-pangeran Allah. Kalau kamu meninggalkan saya, kamu yang rugi dalam setiap kehidupanmu. Harus begitu mentalnya Pak Bu. Kalau kamu ngapa-ngapain saya, maka Bapakku yang akan bertindak dalam setiap kehidupanmu. Ya, pembalasan kan adalah haknya Tuhan Bapak Ibu Saudari. Ngapain kita membalas dalam setiap kehidupan kita semua? Yang penting saudara layak menjadi anak-anak Allah. Setiap hari kita dilayakkan untuk menjadi anak-anak Allah.
Saudara, mari berteduhlah, carilah tempat rohani. Ketika masa panas ini dalam setiap kehidupan saudara, saudara berdoalah, merenungkan firman Tuhan. Carilah komunitas rohani yang menguatkan setiap jiwamu. Salah satunya lagi seperti channel Pastor Deso. Ya, jangan pernah sendirian. Ceritakan pergumulanmu ya kepada setiap pemimpin rohani, kepada sahabat yang dapat mendukung, atau kepada Pastor Deso. Saudara bisa catat di pesan TikTok ya Bapak Ibu Saudari. Sampaikan, pastor aku begini, begitu, begini. Saya nanti membaca bersama istri. Ya Bapak Ibu Saudari, selalu saya sampaikan bersama istri. Ya saudara, karena kita percaya, kita rindu untuk saling menguatkan, saling menjaga, saling mengasihi, saling mendoakan. Kita adalah komunitas ya Bapak Ibu Saudari rohani. Walaupun kita nggak satu darah dalam setiap kehidupan kita semua, tetapi kita punya Tuhan yang sama dalam setiap kehidupan iman kita, yaitu kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu, ketika kita berkomunitas khususnya di channel ini, saudara, ini adalah salah satu cara Tuhan menyatakan penyertaannya dalam setiap hidup saudara. Jadi ketika ada di dalam musim panas, Bapak Ibu, ayo, saya mengingatkan kita semua ya, supaya saudara itu semua memurnikan kehidupan imanmu. Lalu yang ketiga, kita belajar ketika ada di musim gugur, musim kehilangan. Saudara, musim gugur itu adalah waktu di mana daun-daun berguguran. Itu simbol kehilangan. Ada akhir dari suatu fase kehidupan. Ada akhir dari suatu fase kehidupan kita semua. Ada duka dalam kehidupan kita semua. Ini adalah musim yang wajar dalam kehidupan. Saudara ditinggal oleh orang-orang yang saudara kasihi karena kematian. Ditinggal pasangan karena kematian. Ditinggal anak-anak karena kematian. Ditinggal orang tua karena kematian. Ini adalah musim yang wajar dalam setiap kehidupan saudara. Ya, untuk segala sesuatu, kata kitab Khotbah, semua ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Saudara, untuk segala sesuatu ada waktunya. Tetapi Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, Dia tidak berjanji kita kebal dari kehilangan atau masalah, tetapi Dia berjanji untuk hadir menjadi penghibur di tengah-tengah duka cita, di dalam setiap musim gugur itu dalam hidup saudara dan saya. Dia adalah Allah yang memahami kedukaan. Dia adalah Allah yang hadir di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di Amerika ketika saya tadi bangun pagi, saudara dikasih oleh Tuhan, ada tribut ya Bapak Ibu Saudari, ada malam penghormatan ya, ketika ada seorang dibunuh ya Bapak Ibu Saudari, namanya Charlie Kirk ya Bapak Ibu Saudari. Ketika dia ditembak di sana, saudari dikasih oleh Tuhan. Lalu kemudian ketika saya melihat pidato dari beberapa nama, ada orang-orang penting hadir ya Bapak Ibu Saudari, terlebih pidato dari istrinya ya, istrinya Charlie ini saudari dikasih oleh Tuhan. Dia mengatakan apa Bapak Ibu Saudari? Dia mengatakan demikian. Walaupun si pembunuhnya sudah ya membunuh suaminya, tetapi dia memilih untuk mengampuni pembunuhnya, saudari. Dia memilih untuk mengampuni siapapun yang membunuh suaminya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia mengatakan mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Seperti doa Tuhan Yesus ketika disalib, Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara, dia mengatakan dalam pidatonya, dalam malam tribut penghargaan kepada suaminya itu, dia sampaikan kepada orang yang membunuh, aku memilih untuk mengampuni. Itulah kekristenan. Itulah kekristenan. Saudara, dalam agama-agama lain, saudara akan menemukan mata ganti mata, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, ya. Tetapi dalam kekristenan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar inilah kekristenan. Bagaimana saudara dan saya bisa berdiri di musim-musim gugur dalam setiap kehidupan saudara, dan saudara tetap berkata, Tuhan, aku tahu Engkau ada dalam setiap musim. Aku tahu aku memilih untuk mengampuni mereka walaupun suamiku tiada. Saudara, dia berdiri di hadapan ratusan ribu orang. Itu bukan masalah, itu bukan satu hal yang mudah maksud saya. Tetapi Bapak Ibu Saudari, itulah pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian. Ya, kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, mari kita bersama-sama dalam setiap kehidupan kita semua. Di musim gugur, di musim kehilangan, di musim kepahitan, di dalam setiap kehidupan saudara. Ya,
jangan menyangkal atau menyembunyikan kesedihan. Ya, kita bisa menangis. Kita bisa menangis. Kita bisa bersedih di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, di hadapan orang-orang. Itu respon yang alami. Itu respon yang manusiawi. Itu respon yang alkitabiah. Yesus pun menangis ketika Lazarus meninggal, saudara daripada Maria dan Marta. Dia juga menangis. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudari, izinkanlah dirimu untuk berduka. Dalam setiap kedukaanmu, saudara kenanglah kebaikan Tuhan di masa lalu. Saat saudara menghadapi kehilangan pekerjaan, saudara menghadapi kehilangan hubungan atau orang-orang yang saudara kasihi, saudara ingatlah bagaimana Tuhan setia menopang setiap kehidupan saudara sampai saat hari ini. Tuhan menguatkan hati bahwa Dia tidak pernah berubah. Dia akan menjaga, memelihara setiap kehidupan kita semua. Ingatlah, ada lagunya ya, saudari. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Saudara ingatlah, kenanglah kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Ingatlah juga setiap hal-hal yang baik yang saudara sudah terima di dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, ingatlah bagaimana Tuhan setia menopang setiap hidup saudara. Buka diri. Ketika saudara mengalami masa-masa seperti ini, di musim gugur kehidupan saudara, ada kehilangan, ada kepahitan, saudara bukalah diri untuk dihibur oleh orang lain. Lalu gunakanlah pengalaman kehilanganmu itu di masa depan untuk menghibur orang-orang lain juga yang mengalami hal yang serupa di dalam setiap kehidupan saudara. Karena pengalaman pahitmu itu bisa menjadi pelajaran berharga bagi orang-orang lain. Saudara, ketika yang tadi saya ceritakan pribadi Charlie ini meninggal karena dihabisi oleh orang, saudara ini dikasih oleh Tuhan. Ya karena dia mendirikan organisasi, saya lupa namanya TPUSA apa namanya ya, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itu orang berbondong-bondong untuk mendaftarkan diri menjadi anggota organisasi itu atau yayasan itu. Saudara, itu makin berlipat, padahal targetnya kalau tidak salah ada berapa ratus ribu, ya misalkan 100 ribu. Itu sudah melebihi, ya 2 kali lipat daripada target Charlie itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Wow, saudara, yang saya tahu dalam setiap kehidupannya, dia hanya menyampaikan ide-ide, kebenaran-kebenaran yang ada di dalam setiap pikirannya, untuk dia dialog dengan orang-orang yang ekstrim, ya, yang masih menyukai sesama jenis, yang gak menikmati pernikahan, yang setiap hari Sabtu ke bar, Bapak Ibu Saudari bergonta ganti pasangan. Dia hanya gak setuju saja bahwa negerinya harus hidup dengan nilai-nilai itu. Dia hanya rindu negerinya, Bapak Ibu Saudari, hidup dengan nilai-nilai Kristus. Ya, di mana orang menikah, ayo kamu menikah, jangan menikah sesama. Ya, menikahlah Adam sama Eve, jangan Adam sama Adam, Hawa sama Hawa. Dia hanya rindu membagikan hal ini di dalam setiap kehidupannya. Dia rindu Amerika, saudari, hidup ya didasarkan atas dasar Tuhan yang mereka percaya, yaitu Yesus Kristus yang mereka sembah. Ya, tetapi dia banyak benturan dengan orang-orang yang gak suka negeri ini dituntun oleh Tuhan. Bapak Ibu, tetapi dia mengakhiri setiap perjalanan hidupnya dengan baik. Dia mengakhirinya itu semua. Dia mengakhiri pertandingannya dengan setia. Dan saya percaya saudari yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang boleh datang kepada Tuhan Yesus kelak melalui setiap kesaksian-kesaksian hidupnya, bahkan kesaksian hidup istrinya juga. Saudara, ayo kita belajar. Gunakanlah setiap kehilangan, masa-masa pahit di dalam setiap hidup saudara, dan jadikanlah itu pelajaran berharga bagi orang-orang di sekitarmu. Amin, Bapak Ibu Saudari. Ayo, jangan saudara mengalami masa pahit lalu kemudian makin pahit. Saudara ceritakan kepahitanmu kepada orang-orang di sekitarmu. Saudara ceritakan kepahitanmu kepada anak-anakmu. Gak usah, Pak, Bu. Gunakan hal-hal pahit itu sebagai pelajaran berharga untuk saudara kelak menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Daripada bersungut-sungut, kunci bibirmu ini. Gak usah bersungut-sungut, gak usah berdebat, gak usah saudari merasa dirimu lebih benar daripada orang lain. Ya, ketika di dalam keluarga ya, saudari ini kasih oleh Tuhan. Lalu di dalam setiap kehidupan saudara ada musim dingin, ada musim kekeringan. Ya, di dalam setiap hidup saudara. Saudara, musim dingin ini menggambarkan di mana segala sesuatu terasa beku, segala sesuatu terasa mati, segala sesuatu terasa sepi di dalam setiap kehidupan kita semua. Secara rohani ini disebut musim yang kering. Ya, musim di mana doa terasa hampa,
Firman Tuhan terasa datar di dalam setiap hidup saudara. Dan perasaan rohani ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada perasaan dekat dengan Tuhan itu yang tadinya menggebu-gebu, tapi hilang. Ini adalah ujian iman yang paling murni. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan karena siapa Dia, atau hanya karena perasaan yang menyenangkan yang kita dapatkan di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, di dalam Ayub 13 ayat 15 ada pernyataan yang cukup kontroversial yang disampaikan oleh Ayub. Dia katakan, sekalipun ia membunuh aku, namun aku akan percaya padanya. Wah, itu mantap Bapak Ibu Saudara. Itu mantap. Mantapnya bukan pakai P, pakai B. Mantap gitu ya Bapak Ibu Saudara. Dia mengatakan demikian. Sekalipun ia membunuh aku, namun aku akan percaya kepadanya. Saudara, karena Ayub tahu dialah yang memberi, dialah yang mengambil. Dan dia tetap mengatakan, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, di dalam musim dingin, dalam setiap kehidupan kita semua, berpeganglah pada fakta, pada janji firman Tuhan, bukan kepada perasaan saudara. Iman yang didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan akan tetap untuk selama-lamanya. Bukan pada emosi yang seringkali naik turun di dalam setiap kehidupan saudara. Katakanlah firman Tuhan di dalam setiap kehidupanmu. Dia menyertaiku, Dia Immanuel di dalam setiap kehidupanku. Ya, Dia Immanuel. Sekalipun aku tidak merasakannya, tetapi aku tahu Dia ada bersama dengan hidupku. Saudara, tetaplah berdoa, tetaplah merenungkan firman Tuhan, tetaplah beribadah. Bukan untuk mendapatkan perasaan feel good di dalam setiap hidup saudara, tetapi untuk menyatakan bahwa aku mau taat, aku mau bergantung kepada Tuhan. Inilah loyalitas setiap kehidupan saudara sebagai pengikut Kristus. Di saat musim dingin, di sangat, ya Bapak Ibu Saudari, di saat itulah musim-musim yang sangat berharga di mata Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan jadilah pengikut Kristus, jadilah murid Kristus di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, ketika kita menjadi murid, ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita mau belajar taat dan kita mau bergantung kepada Tuhan dengan penuh pengharapan. Nantikanlah Tuhan. Seperti alam yang percaya bahwa musim semi akan tiba. Nanti setelah itu ada musim dingin, ada lagi musim Bapak Ibu Saudari, musim gugur dan seterusnya. Saudara, seperti alam yang percaya bahwa musim semi akan tiba setelah musim dingin, percayalah juga bahwa musim dingin rohanimu tidak akan berlangsung selamanya di dalam setiap hidup saudara. Gunakanlah waktu ini untuk berdiam diri. Gunakanlah waktu ini untuk introspeksi dalam setiap hidup saudara. Dan belajarlah untuk mendengar suara Tuhan dengan cara-cara yang baru. Saya pernah berbagi kesaksian, tidak ya? Saya lupa di sini. Tapi ada seorang penginjil, ya, dia tinggal di New York, Bapak Ibu Saudari. Dia pernah ke gereja kami untuk melayani. Lalu dia sampaikan kepada saya, Pak Pendeta, saya ini sebenarnya lagi dalam masa sabatikal, ya, masa di mana dia berhenti dari setiap kegiatan-kegiatan pelayanannya, masa di mana dia beristirahat, berteduh, ya. Dia pergi dari New York, Bapak Ibu Saudari. Dia pergi ke Jepang, dia pergi ke Indonesia. Kalau di daerah Jawa Tengah ada ya satu orang yang bergumul, dia bisa datang tuh dari New York untuk nginep di rumah orang itu, berdoa, mendoakan orang tersebut. Ya Bapak Ibu Saudari, dia datang ke Bali, ya, dia ingin menemukan Tuhan dalam perjalanan hidupnya ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo, mungkin kita ada di dalam musim seperti itu. Gunakan waktu untuk berdiam diri. Gunakan waktu untuk introspeksi. Dan belajar mendengar suara Tuhan dengan cara-cara yang baru. Amin. Dengan cara-cara yang baru. Bukannya dia tidak bisa menemukan Tuhan di New York sana Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia mengizinkan Tuhan dengan cara yang baru. Dia pergi ke satu daerah yang dia tidak ketahui. Dan dia nanti ngobrol dengan orang. Ketika nanti ada di pantai, dia ngobrol. Dia menginjil. Dia berdoakan Bapak Ibu Saudari. Haleluya. Temukan Tuhan dengan cara-cara yang baru dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Dan saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini. Saudara, ayo apapun segala musim di dalam setiap kehidupan saudara, saya mau mengajak kita semua, ya, di dalam setiap kehidupan saudara dan saya,
Kita belajar ya dari 4 musim kehidupan ini. Dan biarlah Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Kristus, apa respon kita saat hari ini terhadap janji kekal Tuhan? Tuhan tidak meminta kita untuk tidak pernah takut. Dia meminta kita untuk mempercayai janji Tuhan. Lebih daripada mempercayai ketakutan-ketakutan dalam setiap hidup saudara. Dia tidak meminta kita untuk mengerti semua rencananya. Tetapi dia meminta kita untuk mempercayai bahwa rencananya pasti yang terbaik dalam setiap hidup saudara. Karena dia setia. Mungkin ada di antara kita yang sedang dalam musim dingin yang panjang dalam hidup saudara, di mana iman terasa beku. Tapi Tuhan berkata, peganglah firman-Ku. Mungkin ada yang dihajar di musim panas, ada pencobaan dan saudara ingin menyerah di dalam setiap hidup saudara. Tetapi Tuhan berkata, aku ada di dalam api bersama denganmu, anak-anak. Saudara, mungkin saudara ada di dalam musim yang bersuka cita, di musim semi. Saudara, Tuhan ingatkan di dalam setiap kehidupan saudara, bersyukurlah dan jangan lupa kepadaku. Mungkin saudara juga ada di dalam musim gugur, musim kehilangan, musim di mana saudara patah hati di dalam setiap hidup saudara. Saudara, pada saat hari ini Tuhan membawakan penghiburan. Aku dekat dengan orang-orang yang patah hati. Amin Bapak Ibu Saudari. Dan biarlah saat hari ini Yesus berdiri di tengah-tengah kita semua dengan luka-luka tangannya sebagai bukti terakhir bahwa dia lebih memilih mati daripada meninggalkan saudara. Dia mengasihi saudara dan saya. Dia mati untuk dosa-dosa kita. Dia bangkit untuk memberikan kita hidup kekal bersama dengan dia. Di mana Bapak Ibu Saudari, untuk selama-lamanya kita tidak akan pernah ditinggalkan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Karena itu saya tidak menawarkan sebuah filosofi dalam hidup, tetapi saya menawarkan sebuah hubungan. Saya menawarkan pribadi Yesus Kristus di dalam setiap kehidupan saudara, yang menyertai kita senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Bagi saudara yang mau berkata, Tuhan, aku percaya. Tuhan, aku memegang erat janji-Mu. Tuhan, aku menyerahkan semua musim hidupku yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang ke dalam tangan-Mu. Jadilah Tuhan dalam seluruh kehidupanku. Tuhan, aku mau percaya. Saudara bisa taruh tanganmu di dada pada kesempatan pagi hari ini. Atau saudara bisa mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ya Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu pada kesempatan saat hari ini. Biarlah dengan hati yang terbuka, dengan tangan yang terangkat. Untuk setiap kami yang sedang lemah, kuatkan mereka. Untuk mereka yang sedang takut, teguhkanlah dengan penyertaan-Mu. Untuk mereka Tuhan Yesus yang sedang bersuka cita di dalam setiap hidup mereka, jadikanlah kami semua pribadi senantiasa yang bersyukur. Saat hari ini kami menggenggam erat janji kekal-Mu. Kami memegang erat janji Tuhan di dalam setiap musim kehidupan kami. Kami percaya kebenaran ini bukan hanya mengisi pengetahuan kami, tapi Tuhan Yesus, kami percaya ini menjadi oksigen bagi setiap jiwa kami hari ini. Terima kasih Bapa. Setiap kami bangun pagi, ingatkanlah kami bahwa Engkau menyertai kami. Ketika kami beraktivitas, ingatkanlah kami bahwa Engkau menyertai kami. Ketika kami menutup mata kami untuk beristirahat, ingatkanlah kami bahwa Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, hadirlah selalu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami mengucap syukur. Dan biarlah Tuhan Yesus, kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan terus memenuhi setiap orang-orang di channel ini dengan keyakinan yang dalam bahwa mereka tidak pernah sendirian. Terima kasih Tuhan. Kami patahkan setiap belenggu kesepian. Kami patahkan setiap belenggu ketakutan. Kami patahkan setiap belenggu keraguan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan yang terutama, terima kasih kepada Engkau, ya Tuhan, ya Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih buat setiap pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau yang pernah dilupakan oleh orang-orang pada zaman-Mu. Tetapi Tuhan Yesus, kami memilih untuk percaya. Darah-Mu telah memulihkan hubungan kami dengan Bapa di sorga. Dan sekarang kami boleh hidup di dalam setiap penyertaan yang kekal di dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan Yesus, Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat, hati yang terarah, tertuju kepadamu. Biarlah di sisa kehidupan kami, di setiap musim-musim yang akan kami lalui dalam kehidupan kami, kami jadikan itu semua sebagai alat semua untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami belajar untuk mempersembahkan hidup kami
pakailah kami semua, dan selalu bersamalah dengan kami. Allah Immanuel, Allah yang tidak jauh, Allah yang dekat bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami mengucap syukur. Diberkatilah setiap pribadi, diberkatilah setiap kesehatan kami semua. Biarlah kami semua boleh menjadi pribadi-pribadi yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah setiap anggota-anggota keluarga kami, pasangan kami, suami, istri, anak-anak kami diberkatilah. Biarlah jalan-jalan berkat boleh terbuka dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga kami. Tuhan pelihara anak-anak kami, Tuhan jaga mereka, masa depan yang penuh dengan harapan Kau berikan bagi setiap kehidupan anak-anak kami. Bahkan orang tua kami juga, Tuhan pelihara mereka di masa tua, sampai mereka nanti menutup mata, mereka boleh setia kepada Tuhan. Diberkatilah setiap usaha bisnis kami, diberkatilah setiap pekerjaan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menyelamatkan setiap hidup kami semua. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami mengucap syukur setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudari kita katakan amin. Saudara, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan saat hari ini? Saudara yang terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar cepet-cepetannya, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Puji Tuhan. Saudara, terima kasih buat tap-tap layarnya, terima kasih buat share-nya, terima kasih Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan buat gift yang saudara berikan lewat pelayanan Pastor Deso. Pastor Deso mengucapkan terima kasih. Biarlah ketulusan hati saudara Tuhan juga limpahi dalam setiap kehidupan saudara, dengan setiap berkat-berkat yang berasal daripada Tuhan dalam hidup saudara. Saudara, kalau saudara rindu untuk datang selalu lewat channel Pastor Deso kepada Tuhan Yesus, saudara bisa 7:30 pagi Senin sampai Sabtu waktu Indonesia Barat. Saudara bisa berkumpul bersama-sama di channel ini. Jangan lupa follow Pastor Deso biar bisa notif langsung di handphone kita masing-masing ketika ada live. Si TikTok nanti ngingetin Bapak Ibu Saudari algoritmanya di handphone kita semua. Ya, tapi kalau saudara ingat, ya saudara, puji Tuhan, saudara bisa search saja Pastor Deso setiap 7:30 pagi di TikTok. Nanti kalau tombol yang bulat-bulat itu di atas atau di sebelah kanan bawah sini nih Bapak Ibu Saudari, nanti ada. Saudara kalau lagi kedip-kedip berarti saya lagi live. Puji Tuhan, itu saja yang saya bisa berikan pada kesempatan pagi hari ini. Oh iya, terima kasih juga buat setiap persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi, support, ya kolekte saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara yang sudah memberikan persembahan-persembahan ini, saudara, saya mengucapkan terima kasih. Saudara sudah memberikan setiap hari, terima kasih. Saudara sudah memberikan per periode waktu, Pastor Deso juga mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu Saudari, biarlah ketulusan itu, ya Tuhan yang merahmati ketulusan saudara ketika saudara bermurah hati dalam setiap kehidupan saudara. Puji Tuhan, bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso dengan memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi, support, kolekte, apapun namanya. Kalau saudara terberkati ya lewat setiap pelayanan Pastor Deso setiap waktunya, dan saudara Roh Kudus menggerakkan hati, maka dukunglah pelayanan Pastor Deso bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara bisa mendukungnya lewat bio profil saya. Saudara tinggal klik di kiri atas sana Bapak Ibu Saudari. Saudara tinggal klik di sana. Nanti di sana ada BCA atas nama istri saya, ya, Angelin Mandalena. Bapak Ibu Saudari pakai BCA. Saudara bisa memberikan persembahan syukur di sana. Jangan lupa di screenshot. Saudara bisa kembali menginformasikan kepada kami, sehingga saudara memastikan sampai persembahan saudara. Saya juga memastikan sampai, karena di luar sana kan banyak penipuan, dan kita memastikan setiap persembahan-persembahan itu sampai, ya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian yang kedua, saudara bisa memberikan lewat Social Bus. Itu sebuah link, saudara bisa masuk ke link itu dan saudara bisa berikan di sana, ya, khususnya Social Bus saudara buat orang-orang yang ada di luar negeri, ya, Malaysia, Singapura, Filipina, Asia, ya, Australia, Bapak Ibu Saudari, Eropa, Amerika, California, dimanapun saudara yang menonton channel Pastor Deso, tetapi saudara tidak memiliki rekening bank-bank di Indonesia, saudara bisa menggunakan Social Bus, ya Bapak Ibu Saudari. Puji Tuhan, itu saja yang bisa saya ingatkan pada kesempatan pagi hari ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, puji Tuhan, biarlah kalau kalian ada pergumulan-pergumulan tertentu, saudara juga bisa sampaikan di pesan TikTok saya. Pastor, doakan saya lagi begini dan begini. Saudara sampaikan di pesan TikTok saya. Saudara, saya hanya membuka ruang lewat pesan TikTok, tapi ada beberapa nama yang saya juga berikan nomor saya. Saudari, kalau ada hal-hal khusus di dalam setiap kehidupan mereka,
Sehingga saudara kalau ada sesuatu yang saudara saya perlu telepon atau doakan, saudara juga bisa ya kontak kepada Pastor Deso. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih yang sudah tap-tap layar lo ya. Terima kasih yang sudah berbagi semua. Terima kasih. Jangan lupa juga di-share. Channel ini bisa di-repost, bisa di-share di handphone kita, di grup kita masing-masing ya. Di handphone kita masing-masing. Share buat setiap grup-grup yang kita punya. Grup keluarga, ya, grup teman-teman, grup perkawanan, grup kantor, grup usaha. Share teman-teman semua atau japri kepada mereka. Kalau saudara merindukan mereka bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus. Amin ya. Jadi Bapak Ibu Saudari, itu saja yang coba saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Oh iya, kalau saudara memberikan persembahan khusus untuk TK, pembukaan TK khususnya, saudara bisa sambil di notes di persembahan-persembahan saudara, Pastor ini persembahan khusus buat TK nilainya sekian. Ya Bapak Ibu Saudari, kita lagi merindukan untuk membuka TK Bapak Ibu Saudari. Biaya yang kita perlukan cukup besar, bagi saya pribadi cukup besar, tapi bagi kita mungkin ada yang kecil. Saudara sekitar 50-100 juta. Kita doakan supaya lewat TK ini kita bisa buka lewat setiap pekerjaan Tuhan, khususnya lewat channel Pastor Deso. Kita membuka TK supaya kita menjangkau anak-anak ya atau pribadi-pribadi sejak masa kecil mereka. Doakan Bapak Ibu Saudari, jangan kalah sama yang seberang. Mereka sudah bergerak ke PAUD, mereka sudah bergerak ke TK dan lain sebagainya. Kita juga rindu supaya lewat channel ini kita membuka TK-TK di setiap kota-kota kita semua. Dimulai dari ya proyek percontohannya tentu di kota saya ya Bapak Ibu Saudari. Puji Tuhan, itu saja yang saya bisa sampaikan. Kalau saudara terberkati dan kalau Roh Kudus menggerakkan, dukunglah ya Bapak Ibu Saudari. Puji Tuhan. Saudara, terima kasih buat kebersamaan kita pada kesempatan saat hari ini. Sampai bertemu kembali besok pagi ataupun nanti malam jam 7 malam. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari saya Pastor Deso. Semangat selalu buat kalian semua. Dan biarlah Tuhan Yesus